Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdah Nur Azmi dengan NIM 0603 1282 025031. Saya dari kelas Indralaya, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Pendidik yang akan membahas mengenai salah satu permasalahan atau salah satu kasus yang melanggar etika bagi seorang pendidik. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah, Bapak Dr. Andes Iqbal Bardian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sebelumnya, mari kita saksikan sebuah tayangan yang menggambarkan terkait dengan persoalan yang akan saya bahas pada hari ini. Orang guru yang marah kepada dua siswanya hingga memukul dan menendang. Pemirsa, polisi menetapkan oknum guru yang menganiaya siswa di salah satu sekolah di Surabaya. Ya, pemirsa, penganiayaan seorang oknum guru kepada muridnya di SMPN 49 Surabaya viral di media sosial. Baiklah, dari video yang baru saja kita saksikan terlihat bahwa di sini saya akan membahas mengenai salah satu permasalahan atau kasus yang menjadi pelanggaran bagi seorang tenaga pendidik. Di sini saya akan membahas mengenai kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap muridnya. Menurut saya hal ini masih sangat menarik untuk kita perbincangkan karena di zaman sekarang tidak jarang kita jumpai adanya tenaga pendidik yang melakukan kekerasan terhadap muridnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tenaga pendidik ini harusnya menjadi contoh yang baik bagi para muridnya. Sehingga dengan adanya kasus kekerasan yang terjadi di sekolah membuat keamanan dan juga kenyamanan para murid untuk menimba ilmu di sekolah menjadi menurun. Kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik bukan hanya mengancam mental bagi para peserta didik, namun juga berpotensi mengancam nyawa bagi para peserta didik tersebut. Di sini saya tampilkan sebuah video di mana kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik menghilangkan nyawa seorang murid. Berikut videonya. Seorang siswa SMP di Alor, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia diduga dianiaya oleh gurunya. Tindakan kekerasan ini bermula saat korban tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada 16 Oktober lalu. Guru yang emosi lalu menganiaya korban. Korban kemudian sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, tetapi karena luka yang parah membuat nyawa korban tidak tertolong. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan terkait dengan kasus kekerasan yang dilakukan tenaga pendidik sehingga membuat seorang murid kehilangan nyawanya, tentunya ini merupakan contoh valid dengan adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh tenaga pendidik tersebut. Etika yang seharusnya dijadikan pedoman ataupun dasar bagi tenaga pendidik untuk menjalankan tugasnya sebagai contoh yang baik. Tentunya ketika dilanggar maka ini akan menjadi sebuah persoalan. Dalam kasus tersebut kita lihat banyak sekali pelanggaran etika yang dilakukan oleh tenaga pendidik tersebut. Salah satu etikanya yang dilanggar yaitu etika adaptability, etika bertanggung jawab ataupun sikap yang dapat dipercaya, dan etika-etika lain yang dilanggarnya. Mengapa saya mengatakan bahwa tenaga pendidik tersebut melanggar etika tersebut? Di sini saya ambil contoh dengan etika bersikap dan berpandangan positif. Jika seorang pendidik tersebut memiliki etika bersikap dan berpandangan positif, maka ia tidak akan semata-mata ataupun langsung melukai ataupun melakukan kekerasan kepada murid tersebut. Karena tentunya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dan akan memikirkan alasan mengapa siswa tersebut tidak mengerjakan tugasnya. Sehingga dengan adanya etika berpikir dan berpandangan positif, tentunya ini akan mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Dan salah satu contohnya lagi dengan etika bertanggung jawab. Ketika seorang pendidik memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mendidik dan juga memberikan pelajaran yang benar kepada peserta didik, tentunya hal-hal di luar kendali seperti kekerasan yang dilakukan ini tentunya tidak akan terjadi dan tidak akan melukai para peserta didiknya. Sehingga dengan pelanggaran tersebut membuat citra dari tenaga pendidik ini menjadi buruk. Dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi
yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap muridnya, maka perlu adanya solusi tegas ataupun langkah yang pasti dalam meminimalisir ataupun menghilangkan hal-hal demikian. Menurut saya, salah satu solusi ataupun hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi kekerasan seperti ini lagi, yaitu dengan cara menindaklanjut atau memberi sanksi tegas terhadap oknum-oknum guru ataupun tenaga pendidik yang melakukan kekerasan terhadap muridnya. Dan untuk mencegah ataupun mengatasi sebelum adanya kekerasan ini, tentunya diperlukan adanya tes psikologi bagi calon tenaga pendidik ataupun bagi calon guru, karena yang kita ketahui bahwa guru bukan hanya soal kecerdasan yang ia miliki, namun juga etika-etika yang harus ia pahami sebelum menjadi tenaga pendidik. Mulai dari etika berpandangan positif, tanggung jawab, komitmen, berempati, sehingga dengan etika-etika yang ia punya menjadi bekal utama dalam melaksanakan tugasnya, dan tentunya dengan etika ini membuat tenaga pendidik tersebut tidak akan berpikir untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan bagi para muridnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sekolah ini merupakan langkah utama dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sehingga dengan adanya etika yang dijalankan oleh tenaga pendidik, maka membuat sekolah akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Maka, slogan yang saya buat terkait dengan persoalan yang saya bahas pada hari ini ialah bahwa guru merupakan seorang tenaga pendidik, bukan tenaga pembidik yang dapat mengancam keselamatan para peserta didik. Sehingga didiklah diri terlebih dahulu sebelum nantinya dapat mendidik banyak orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahannya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.